Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang, sudah sekitar 12 tahun saya hidup di Pekalongan tercinta ini. Kelahiran saya asli dari Probolinggo, Jawa Timur. Hijrah ke Pekalongan sudah 12 tahun, alhamdulillah. Dalam 12 tahun ini saya mengambil banyak hikmah dan banyak pelajaran dari para ulama-ulama yang ada di Pekalongan. Wabil khusus guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau adalah sosok ulama yang Masya Allah luar biasa, dikenal baik di seantero Nusantara atau bahkan di mancanegara. Ada 3 hal yang bisa saya ambil dari beliau, dan ini semoga menjadi pelajaran untuk saya dan untuk kita semuanya dan juga para pemirsa. Pertama adalah karena keilmuan beliau. Maulana Al-Habib Lutfi dimuliakan pertama adalah karena keilmuan. Tentu saja itu menjadi satu syarat yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemuliaan tersendiri, memiliki kehormatan tersendiri. Bahkan guru-guru kita, para aulia-aulia kita, para wali songo, Masya Allah luar biasa. Beliau dimuliakan adalah karena yang pertama ilmunya. Begitu pula guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dimuliakan adalah yang pertama karena ilmunya. Ini tentu saja selaras dengan apa yang menjadi tuntunan kita di dalam Al-Quranul Karim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah agar supaya kita tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, tidak pernah berhenti untuk berinovasi di dalam mengembangkan keilmuan-keilmuan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu belum ada orang yang berbicara tentang perbintangan, belum ada orang berbicara tentang tata surya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bercerita tentang bagaimana matahari berputar, bagaimana planet-planet mengelilingi matahari, dan bagaimana rembulan mendapatkan cahaya dari matahari. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang matahari, bahwa matahari ini adalah satu makhluknya, satu di antara miliaran triliunan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berputar pada tempatnya. Nabi Muhammad sudah memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa matahari berputar pada tempatnya dengan begitu cepat, dan planet-planet ini berputar mengelilingi matahari. 1500 tahun yang lalu, di saat orang-orang belum ada yang memiliki keilmuan untuk berbicara ke sana, tetapi Nabi Muhammad SAW sudah berbicara ke sana. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah satu hal yang harus kita miliki. Kalau kita lemah di dalam hal keilmuan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak inovatif, pribadi yang mungkin kurang dihargai. Tetapi dengan keilmuan yang kita miliki, maka kita akan dimuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, saya memperhatikan beliau Maulana Al-Habib Lutfi dan para ulama-ulama yang lain adalah karena amalnya. Ini yang kemudian perlu kita tiru dari beliau Maulana Habib Lutfi. Ilmunya istimewa, amalnya juga istimewa. Lalu yang ketiga adalah istiqomahnya. Masya Allah luar biasa. Beliau betul-betul berpegang kepada satu ayat yang sudah biasa kita dengar di dalam Al-Quran. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa manusia-manusia yang betul-betul istiqomah berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah mungkin yang membedakan kita dengan guru-guru kita, Al-Akhos Maulana Al-Habib Lutfi, karena ilmunya yang luar biasa, amalnya yang luar biasa, dan istiqomahnya yang luar biasa. Saya teringat almarhum al-maghfurlah Mbah Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan, kalau orang sudah memiliki 3 hal yang saya sampaikan tadi, ilmunya, amalnya, dan istiqomahnya, maka Allah akan memberikan satu derajat yang istimewa. Derajat itu yang oleh Al-Quran disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang kalau sudah sampai kepada derajat hikmah ini, maka jangankan hidupnya, bahkan wafatnya pun bisa memberikan kehidupan kepada mereka yang masih hidup. Kita contohkan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah Masya Allah ulama wali songo yang membabat Islam di tanah Jawa ini sekitar abad ke-14 atau sekitar 600-700 tahun yang lalu, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Hingga saat ini beliau sudah wafat 700-600 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini beliau masih bisa memberikan hidup kepada kita-kita yang masih hidup. Itu tidak lepas karena ilmunya yang luar biasa, amalnya yang luar biasa, istiqomahnya yang luar biasa. Sehingga kemudian Sunan Ampel, Masya Allah, luar biasa, diberikan kemuliaan, diberikan derajat hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan lagi adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah merupakan satu-satunya ulama di tanah Jawa dan asli Jawa yang kemudian diangkat oleh Allah derajatnya menjadi seorang aulia. Itu juga tidak lepas dari 3 hal tadi, ilmunya, amalnya, istiqomahnya. Sehingga beliau kemudian diangkat oleh Allah memiliki derajat hikmah. Sehingga sampai sekarang, Masya Allah, kanan kiri makam beliau banyak orang-orang yang mengais rizki. Mengais rizki di kanan kiri beliau. Ini salah satu contoh nyata bahwa kehidupan orang yang memiliki ilmu, kehidupan orang yang amaliyahnya istimewa, istiqomahnya istimewa, jangankan hidupnya, wafatnya pun akan bermanfaat bagi mereka yang masih hidup. Para pemirsa Kedai Bincang rahimakumullah, semoga 3 hal itu tadi memberikan inspirasi untuk kita, sehingga lepas dari Ramadan ini, awas, jangan berhenti mengaji, jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti beramal, dan jangan berhenti untuk istiqomah. Insya Allah, bi'aunillah, semoga kita semuanya selalu istiqomah mencari ilmu, semoga kita semuanya selalu istiqomah beramal, dan selalu istiqomah berpegang kepada akidah kita, kepada tauhid kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.